Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil kuesioner kami tentang pengaruh kecepatan layanan, inkonsistensi rasa, keputusan pemilihan pada migacoan Kemang Raya dengan menggunakan SPSS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 64231390. Perkenalkan, nama saya Yulistiara dengan NIM 64231883. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM 64231459. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly dengan NIM 642317711. Perkenalkan, nama saya Rayhan Pratama Putra dengan NIM 64232080. Perkenalkan, nama saya Nopal Radiansa dengan NIM 64230658. Jadi di sini langkah pertama untuk menganalisis hasil data kuesioner dengan menggunakan SPSS. Pertama kita ke file, lalu kita klik import data, dan di sini ada Excel. Nah, kita klik data hasil kuesioner yang kita udah rapikan di Excel. Nah, di sini bakal muncul nama-nama data yang udah kita perbuat. Nah, di sini saya buat dengan nama rapi, lalu klik open. Nah, di sini bakal nongol, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lalu ke variable view untuk mengedit width, value, dan measure. Nah, di sini kita memakai width yaitu dengan angka 8. Sini kita copy, kita samakan dengan yang lainnya. Nah, di sini width udah rata semua dengan angka 8. Lalu kita ke value untuk mencari value pertamanya yaitu 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju. Dan seterusnya. 2 tidak setuju. Lalu 3 netral. 4 setuju. Lalu 5 sangat setuju. Lalu klik add. Lalu apabila udah terjadi 1 sampai 5 ini, kita lalu klik OK. Nah, di sini kita copy untuk X1 sampai X5. Lalu seterusnya X2 sampai X2.5. Lalu Y1 sampai Y5. Nah, di sini kita measure-nya pakai yang X1 sampai X5 dengan ordinal. Kita copy sampai X1.5. Copy lalu kita. Nah, di sini untuk total yaitu scale. Begitupun dengan X2 sampai X2.5. Nah, di sini total X2 nominal kita ganti ke scale. Lalu Y1 sampai Y5 kita ganti ke ordinal. Lalu kita lanjut untuk menganalisis datanya. Untuk validitas, pertama kita klik analysis, lalu cari correlate, lalu bivariate. Nah, di sini bakal nongol dari X1 sampai X1.5. Kita tekan shift, kita blok sampai total X1. Kita pindahkan tanda panah ke variabel, lalu klik OK. Nah, di sini bakal muncul output dari data tersebut. Lalu kita balik lagi untuk
validitas X2. Baiklah, klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, di sini di variabelnya X1 sampai total X-nya itu ditekan shift, lalu dipencet, pindahkan lagi ke kiri seperti semula. Lalu di sini ada X2. Di X2 kita klik, tekan shift sampai total X2, kita pindahkan ke kanan dengan kolom variabel, lalu klik OK. Nah, jadi di sini outputnya sudah keluar dari data tersebut. Untuk X1.1 0,688, untuk X1.2 0,790, untuk X1.3 0,777, untuk X1.4 0,659, dan untuk X1.5 yaitu 0,654. Kenapa di sini dinyatakan valid? Karena dari data tersebut kita 39, lalu dikurang 2 dari nilai tabel R yang tadinya 0,361 dikurang 2 jadi 0,3160. Lalu begitu di X2.1 0,873, X2.2 0,839, X2.3 0,845, X2.4 itu 0,386, X2.5 yaitu 0,793. Di sini dari data tersebut dinyatakan output dari validitas untuk X1 dan X2 dinyatakan valid karena nilai tabel R tersebut menjadi 37. Nah, kenapa 37? Jadi 39, dari data 39 dikurang 2 jadi 37, dan nilai tabel R diambil yang 0,05. Jadi total hasil tersebut dari 0,05 yaitu 0,3160. Jadi ini dinyatakan outputnya valid untuk X1 dan X2. Jadi di sini kita ingin mencari validitas tabel Y. Yang kita lakukan pertama adalah analyze, klik correlate, bivariate, lalu kita masukkan tab. Kan kita ingin mencari tabel Y, ini kita masukkan yang Y-nya ke kanan, lalu kita pemilihan ke kanan, lalu kita klik OK. Di sini kita langsung melihat ke total. Kalau di sini yang untuk Y pertama 573, yang keduanya itu ada 0,18, yang Y3 itu ada 0,571, yang Y4 ini ada 0,845, dan Y5 nya ini ada 0,76. Lalu kita bisa lihat ke tabel R. Di sini kan kita jumlahnya ada 39. Itu dengan rumus berarti dikurangin 2 jadi 37. Lalu kita bisa lihat ke tabel yang 37. Di sini kita pakai 0,5. Di sini yang dipakai 0,316. Jadi hasilnya bisa kita simpulkan bahwa validitas tabel ini kita valid. Di sini kita ingin mencari reliabilitas. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik analyze. Kita bisa klik scale reliabilitas analis. Kita masukin X1 nya sampai 5. Lalu kita bisa pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Di sini muncul ground base alpha-nya 0,743. Dia berarti di atas 0,60. Di sini kan di sini nilainya 0,740, berarti kita simpulkan bahwa data ini reliabilitas. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencari reliabilitas untuk variabel X2. Pertama-tama kita ini klik analyze. Setelah itu kita pilih scale, lalu klik lagi reliability analysis. Lalu kita klik, karena di sini kita akan mencari variabel X2, lalu kita masukkan variabel X2.1 sampai dengan X2.5. Lalu kita klik panah, masukkan kolom item, lalu klik OK.
Dan di sini akan muncul reliability statistik yang dimana Cronbach alpha-nya sebesar 0,824 yang dimana hasil ini dinyatakan valid karena memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya di sini akan mencari reliabilitas untuk variabel Y. Pertama-tama kita klik lagi analyze, lalu kita pilih scale, setelah itu klik lagi reliability untuk analisis. Lalu yang variabel X2 ini kita balikin lagi pada posisi semula. Lalu kita klik panah. Karena ini akan mencari variabel Y, maka kita akan masukkan variabel Y1 sampai dengan variabel Y5. Lalu klik panah, masukkan kolom item. Setelah itu kita klik OK. Lalu di sini akan muncul reliability statistik yang dimana Cronbach alpha-nya sebesar 0,770, yang dimana ini akan dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,60. Maka hasil dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Nah, sekarang kita masuk ke normalisasi. Pertama kita ke analyze, terus ke regression, linear. Kita masukin total Y-nya sama total X1, X2-nya ke independen. Lalu pencet plot. Oke. Ke plot. Nah, ini spreadnya, masukin spreadnya ke Y, terus resitnya ke X, histogram normalnya sama probability plotnya dicentrang, terus pencet continue, lalu oke. Nah, di sini nongol histogramnya berbentuk lonceng. Nah, garis ininya titik-titiknya tidak jauh dari garis. Terus kita lanjut ke analyze, regression lagi, ke linear, terus pencet ke save, centrangin unstandardized nya, terus kita continue lagi, klik OK. Nah, di sini nih tuh bakal keluar nih, saya tunjukin res satunya ini loh bakal keluar. Nah, lalu kita ke data view lagi, data view non parametiknya kita masuk ke one sample. Salah, maaf salah. Masuk teks ini legacy dialog, terus masuk ke satu sampel KS. Nah, kita cari standarnya. Nah, ini sudah ada, kita ke kananin, normal nyala, terus kita pencet OK. Nah, di sini dapatnya 0,200, berarti ditandakan normal karena nggak di bawah 0,05.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolineritas. Yang pertama itu kita klik analyze, selanjutnya regression, kemudian linear, dan masukkan total X1 dan X2-nya ke independen, dan total Y-nya itu masukkan ke dependent. Kemudian klik statistik, klik estimate, model fit, part and partial correlation, dan yang terakhir ini colinarity diagnostic. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini ada datanya colinarity statistik. Kemudian hasil tolerannya di X1 itu 0,99 dan total X2-nya itu 0,99. Yang artinya itu lebih besar dari 0,1. Kemudian ini VEF-nya itu 1,001 di X1-nya, dan di X2-nya itu 1,001. Kurang dari 10. Dari nilai tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang heteroskedasititas. Yang pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya masukkan total X1 dan total X2-nya ke independen. Selanjutnya total Y-nya dimasukkan ke dependent. Kemudian klik plot, spreadsheet-nya masuk ke Y dan spread-nya masuk ke X. Kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini udah terlihat hasil uji heteroskedasititas. Dapat dilihat titik-titik pada grafik scatter plot-nya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedasititas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji metode Glatzer. Yang pertama kita masuk ke data view, kemudian ke analyze, regression, kemudian ke linear, kemudian total X1 dan X2-nya itu dimasukkan ke independen dan total Y-nya dimasukkan ke dependent. Kemudian kita save, kita unstandardize, kemudian continue dan klik OK. Nah, kemudian kita ke analyze lagi, ke regression, ke linear. Total Y-nya dikeluarkan dari dependent dan masukkan ke unstandardize-nya ke dependent. Kemudian OK. Nah, selanjutnya ke compute variable. Di target variabelnya masukkan appreciate. Terus function groupnya itu all, dan function and special variabelnya itu apps. Masukkan ke numeric expression. Kemudian masukkan unstandardized-nya ke numeric expression. Jadi dapat disimpulkan total X1-nya itu 0,00 dan total X2-nya itu 0,677, lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala antar heteroskedasititas atau sampel penelitian ini bersifat homogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji regresi berganda. Uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Maka dengan ini dapat diketahui bahwa hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hasil perhitungan ini dengan menggunakan rumus regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat diperoleh hasil pada tabel berikut ini. Bisa kita lihat, nilai koefisien regresi yang digunakan adalah standardized coefficient. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat dibuat persamaan linear sebagai berikut, yaitu dengan rumus Y sama dengan 0,665 atau X1 ditambah 0,052 atau X2. Keterangannya itu adalah Y itu keputusan pembelian, dan X1 itu kecepatan layanan, dan X2 itu inkonsistensi rasa.
Nah, pada kolom beta atau B itu di unstandardized coefficient dapat dilihat bahwa satu nilai konstan itu sebesar 2,816 dan bernilai positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka keputusan pembelian atau variabel Y sebesar 2,816. Nah, yang kedua nilai variabel X1 sebesar 0,665 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian atau variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Yang ketiga, nilai variabel X2 sebesar 0,052 dan bernilai positif juga. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian itu atau variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Uji hipotesis. Yang pertama itu uji parsial atau uji T. Nah, dapat kita lihat tabel di atas ini. Masing-masing nilai T itu dihitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai T tabelnya itu 5,345 pada signifikansinya 0,005. Dengan demikian diperoleh hasil yang pertama uji hipotesis kecepatan layanan X1 terhadap keputusan pembelian yaitu Y. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai T hitung sebesar 5,345 lebih besar T table 2,02619. Nah, nilai T table untuk N sama dengan 37 yang signifikansinya 0,05 dengan hasil signifikan sebesar 0,000 lebih besar 0,05. Dengan demikian HA-nya diterima yang artinya kecepatan layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, uji hipotesis inkonsistensi rasa atau X2 terhadap keputusan pembelian yaitu Y. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh T hitungnya sebesar 0,420 lebih besar T table yaitu 2,02619 atau nilai T table untuk N sama dengan 37 dan signifikansinya 0,05 dengan hasil signifikan sebesar 0,00 lebih besar 0,05. Dengan demikian, HA tidak diterima yang artinya inkonsistensi rasanya itu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya uji kelayakan model yaitu uji F. Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji kelayakan suatu model regresi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ini. Nah, pada tabel berdasarkan uji F pada tabel di atas ini itu menunjukkan nilai F hitungnya itu sebesar 14,329 dengan nilai F tabelnya DF sama dengan N dikurang K yaitu 39 dikurang 2 sama dengan 37 sebesar 3,25192 sehingga F hitung 14,329 itu lebih besar F table yaitu 3,25192 dan probabilitasnya signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima yang berarti dapat dikatakan bahwa variabel kecepatan layanan dan inkonsistensi rasa itu berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang terakhir itu uji koefisiensi determinasi R2 atau R2. Uji koefisiensi determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel kecepatan layanan yaitu X1 dan inkonsistensi rasa itu X2 mampu menjelaskan keputusan pembelian yaitu Y. Koefisiensi determinasi ini itu ditunjukkan oleh besarnya adjust R2 atau R2 itu bentuk regresinya ini sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas ini didapatkan koefisien determinasi yaitu adjust R2 yaitu sebesar 0,443 yang variabel independen yaitu kecepatan layanan dan inkonsistensi rasa itu memberi kontribusi pengaruh sebesar 44,3% terhadap keputusan pembelian, sedangkan sisanya 72,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Sekian dari data uji SPSS yang kami kerjakan dan jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.